Masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya Mas dan Mbak ini siapa ya? Perkenalkan, kami dari mahasiswa STI STMI. Kenalkan, nama saya Selalia Nabila, ini Andi, ini Ari. Jadi maksud kedatangan kami ke sini tidak lain dan tidak bukan seperti yang Bapak Satpam sampaikan kepada Ibu juga, bahwa kita mau menemui Ibu manajer dari perusahaan PT Tinti ini untuk kegiatan kemahasiswaan di kampus kami, di kampus STI STMI Bandung. Oh, boleh tahu acaranya apa ya? Cara LKM yang dimana seluruh mahasiswa itu diwajibkan mengikutinya. Oh, baik Mas, kalau begitu, kalau untuk pengajuannya bisa langsung menemui manajer saya, yaitu Bu Nuriani. Apakah saya boleh lihat dulu proposalnya? Itu datang. Baik, untuk proposal sudah lengkap dan acaranya juga sudah tertata dengan baik. Jadi kapan kita bisa bertemu dengan Bu Nuriani, Bu? Saya akan konfirmasi terlebih dahulu. Halo Bu, kita ada tamu untuk pengajuan proposal. Apakah untuk hari ini Ibu bisa? Baik Bu, terima kasih. Kebetulan untuk hari ini Bu Nuriani bisa ditemui dan teman-teman bisa langsung menemui. Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan Bu. Silakan duduk. Ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nuriani. Saya adalah selaku manajer dari PT Tinti. Ya, jadi itu maksud proposal untuk acara LKM di kampus kami seperti itu. Gitu. Jadi maksud kalian mau pengajuan proposal Iya, untuk betul. sponsor ya? Boleh saya lihat dulu proposalnya? Terus aja silakan. Sebelumnya apakah sudah kamu baca? Sudah Bu. Oke, teman-teman, setelah saya baca ternyata acaranya bagus juga, temanya juga bagus karena ini menyangkut dasar pemikiran ya. Dan saya lihat komisionernya juga sudah cukup bagus. Tapi jika saya menerima proposal yang kalian berikan ini, benefit apa yang akan kami dapatkan khususnya bagi perusahaan kami gitu? Kami nanti akan mendirikan stand atau booth, yang mana stand atau booth itu hanya diperuntukkan sponsor utama kami. Adapun kurang dari segitu dari sponsor yang lain, kita tidak akan memberikannya seperti itu. Cukup menarik juga ya setelah saya dengar pernyataan kalian. Cuman kira-kira berapa persen kami harus menanggung sebagai sponsor utama di acara kalian tersebut? Untuk dana yang ditanggung oleh perusahaan yang kita ajukan ada di persentase 75% hingga 100%. Nah, dana tersebut sudah untuk kompensasinya sudah tertera di proposal yang kita ajukan untuk perusahaan ini. Oh gitu, ya, tadi saya baca. Tapi apakah hanya sponsor utama saja yang berhak untuk mendirikan stand atau booth di acara kalian tersebut? Ya Ibu, karena jika kurang dari 75% sampai 100% kita tidak akan mendirikan booth atau stand di acara kami. Nah, itu hanya sponsor utama saja yang bisa mendirikan stand atau booth di acara kami. Sebenarnya kami itu sangat tertarik ya dengan pernyataan saya tadi. Cuman kalau dalam persentase sebesar itu kami merasa keberatan gitu. Nah, kalau kita mampu untuk menanggung 50% sesuai dengan dari proposal tadi kan ini jumlahnya ada 50 juta ya dana yang dibutuhkan. Kalau kita terima dengan 25 juta, apakah kami masih berhak untuk mendirikan stand atau booth di acara kalian? Mohon maaf, kami sesuai dari proposal saja, jadi tidak bisa. Gitu ya.
Selain suntikan dana yang kalian butuhkan, hal seperti apa jika agar perusahaan itu mendapatkan good? Selain untuk dana yang akan kita ajukan, kita juga akan mengajukan sebuah voucher bagi seluruh peserta atau mahasiswa yang terlibat di kegiatan tersebut. Selain voucher juga, kita akan mengadakan beberapa lomba yang untuk pemenangnya, beberapa pemenang terpilih akan kita beri hadiah gitu. Oh gitu. Jadi kita siapkan voucher gimana ya? Kira-kira bisa nggak ya? Ini aja, kalau kita berikan 50% dana yang kalian butuhkan, serta ada voucher juga dari kami perusahaan, serta untuk pemenang giveaway yang ada di acara kalian tersebut, kira-kira kalian setuju nggak? Kalau itu kita aja kita cari yang soalnya perusahaan yang kita Gimana ya? Baik Ibu, jadi kita akan sudah mempertimbangkan barusan untuk mendapatkan voucher dan giveaway. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk itu. Oh gitu. Berarti kalian setuju ya? Tapi kira-kira berapa banyak voucher yang kalian butuhkan? Perkiraan kita membutuhkan 20 voucher Ibu. Oke. Leni, nanti kamu catat aja ya. Jadi kalau begitu, berdasarkan kesepakatan kita bahwa perusahaan kami akan menanggung 50% yaitu sebesar 25 juta serta memberikan 20 voucher untuk hadiah di acara kalian tersebut. Kira-kira apakah ada perjanjian terlebih dahulu yang harus saya tanda tangani atau isi dulu? Ada pun di sini di papasan. Belum bisa tanda tangani di sebelah sini. Berarti ini harus diisi dulu ya. Kalau nggak kamu isi dulu ya. Nanti saya tanda tangan. Oke, tanda tangannya saya sudah lakukan. Kira-kira untuk feedbacknya kapan ya saya harus mengirimkan persyaratan yang kalian butuhkan? Nah, untuk persyaratannya mungkin nanti besok Bu, karena kami membawa surat pernyataan saja. Jadi mungkin kita akan kembali lagi ke sini besok. Untuk feedbacknya kami akan memasangkan logo di acara kami dan untuk pendirian booth untuk perusahaan ini di acara nanti kami. File-file logo dan pendukung yang lainnya akan kita kirimkan secara khusus kepada pengurus dan bendahara kami kepada Ibu. Oh, oke, baik. Berarti itu akan diurusnya kan? Setelah persyaratan dan perjanjian ini selesai. Oh, ya, berarti tenggat kontraknya karena hari besok ya? Iya. Oke, berarti besok saya harap kalian bisa datang di waktu pukul 10 saja, karena saya akan ada pertemuan kembali dan saya harap semua dokumen yang kalian butuhkan dan yang akan saya tanda tangani dibawa selengkap mungkin. Mungkin itu saja. Nah, nanti besok kita akan kembali lagi ke sini seperti yang dijadwalkan jam 10 pagi dini hari. Nah, mungkin atas waktunya dan ketersediaannya kami selaku mahasiswa STSRI meminta maaf dan terima kasih banyak sudah mau bekerja sama dengan kami untuk melancarkan acara kami ini. Baik, sama-sama. Sampai jumpa nanti ya. Terima kasih Bu. Ya. Kira-kira berapa persen dana yang harus kami keluarkan untuk menyetujui kami sebagai sponsor di acara kali ini? Untuk dana yang kita ajukan kepada perusahaan Electricity ada di 75% hingga 100%. Nah, untuk kompensasi yang diterima oleh perusahaan sudah tertera di proposal yang sudah kita ajukan. Oh, jadi itu tuh jadi sebagai sponsor utama ya di angka segitu tuh. Sebenarnya itu masih ada
sponsor-sponsor yang lainnya. Tapi jika kami menyetujui dengan angka 75% tersebut, benefit apa yang akan kami dapatkan? Untuk benefit yang didapatkan perusahaan ini yaitu kan produk perusahaan ini sangat cocok bagi kalangan mahasiswa, yang dimana nanti mahasiswa itu dilibatkan untuk mempromosikan atau menjual produk yang ada di perusahaan ini. Selain itu benefit apa lagi? Selain yang disampaikan oleh Andi, kita juga akan mendirikan booth di kampus kita setiap hari atau beberapa hari yang akan kita setujui. Lalu pemasangan poster juga di kampus kita, bukan poster, jadi lebih kayak spanduk gitu. Jadi terpampang oleh banyaknya. Kira-kira itu akan terpampang selama berapa hari dan berapa banyak itu keuntungan yang akan perusahaan kami dapatkan? Karena kan ini kita mendirikannya di luar kampus ya, jadi mungkin banyak masyarakat yang melihat gitu dengan produk dari PT Drink ini, karena PT Drink ini kan minuman dan makanan tentunya banyak dari kalangan mahasiswa atau masyarakat ini sangat tertarik gitu dengan produk dari PT Drink ini seperti itu. Oh gitu ya. Dan ternyata jumlahnya setelah saya perhatikan tadi di proposal 75% itu sekitaran 35 jutaan ya. Iya. Nah, apakah hanya benefit itu saja yang akan kami dapatkan? Tidak hanya itu Bu, mungkin kami akan membantu memasarkan lewat Instagram kampus kami. Nah, kita kan memiliki Instagram tersendiri gitu di kampus kami. Nah, mungkin kita akan membantu share ke teman-teman dan ke mahasiswa yang lain untuk membantu melancarkan, mempromosikan dari produk PT Drink seperti itu. Gitu ya. Cukup banyak ya. Kita setuju. Ya udah, kalau gitu setelah saya pertimbangkan, mungkin benefit yang akan kami dapatkan sudah cukup dan semoga itu berjalan secara lancar. Dan kami menyetujui bahwa kami akan mengakses kalian di angka 75%, yaitu sebesar 35 juta sebagai dana terlaksananya acara kalian di kampus nanti. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami terima kasih banyak sudah mau bekerja sama dengan dari kampus kami. Jadi setelah saya perhatikan, kira-kira berapa persen dana yang harus kami berikan untuk acara kalian tersebut? Jadi kami hanya tinggal membutuhkan dana dari sponsor utama saja. Nah, untuk sponsor yang lainnya semuanya sudah tercover gitu. Gitu ya. Jadi untuk sponsor utama itu berapa persen dana yang harus kami berikan? Untuk dana yang kami butuhkan yaitu 85%. Wah, 85%. Apakah tidak terlalu besar? Tidak Ibu, karena menjadi sponsor utama kami yaitu sekitar 85%. Adapun di bawah itu tidak bisa menjadi sponsor utama di acara kami. Waduh, apakah emang gak kebesaran? Menurut kami 85% itu tadi dari proposal itu hampir 50 juta dan itu terlalu kebesaran. Emang jika kami mampu mengcover itu, benefit apa sih yang akan kami dapatkan? Untuk benefit yang akan perusahaan Ibu dapatkan, seperti yang pertama, untuk jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan ini ada lumayan banyak, sekitar 2.000 orang. Ketika pendirian beberapa stand di kegiatan kami, untuk penjualan dari barang yang Ibu jual akan lumayan memberikan hasil. Oh gitu ya, berarti jadi dalam 2.000 peserta itu akan kalian bebankan untuk menjual salah satu produk dari mereka. Selain itu, apakah hanya itu? Padahal benefit yang kami keluarkan cukup besar loh, 50 juta itu dananya besar. Tapi Ibu dengan misalnya
dari 2000 orang itu ikut kegiatan misalnya nih, nah kita jualan salah satu varian minuman. Nah di sana kan pasti panas atau ya pasti para peserta yang lain membutuhkan air minum yang segar. Nah pasti dari 2000 orang itu 50%-nya akan mendatangi booth yang perusahaan itu dirikan. Ya. Tapi kayaknya untuk di angka tersebut kami tidak bisa menerimanya karena kebetulan perusahaan kami saat ini sedang berada di bawah dan kami sedang sebetulnya jika dalam kegiatan produksi kami mengalami kendala dan tidak bisa mengeluarkan pengeluaran sebesar itu. Nah untuk itu mohon maaf kami tidak bisa menerima ajuan yang kalian berikan tersebut karena perusahaan kami memang sangat benar-benar sedang ada di bawah. Baik Bu, apabila kita belum mencapai kesepakatan untuk proposal yang kita ajukan, mungkin kita akan mencari perusahaan lain yang akan menjadi sponsor utama kita dengan jumlah yang kita ajukan. Oh iya, baik. Semoga kalian segera mendapatkan sponsor utamanya ya. Mohon maaf, ini sponsor. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan ketersediaannya. Ya, sama-sama. Untuk menjadi sponsor tersebut, berapa persen yang harus kami keluarkan sebagai dana sponsor utama di acara kalian? Untuk sponsor utama dari proposal yang kita ajukan, dananya ada di 85%. Nah, untuk kompensasi dari berbagai persetujuan ada di proposal yang kita ajukan. Oh iya, di angka 85% tadi yang kalian ajukan itu yaitu sekitar 65 jutaan ya. Dan itu tuh menurut saya itu cukup besar. Tapi kalau saya mengikuti ajuan kalian, kira-kira benefit apa yang akan kami dapatkan? Nah, benefit yang didapatkan, kita akan mendirikan stand atau booth di acara kami, di mana kan PT Dream Tea ini terdiri dari produk makanan dan minuman. Nah, itu akan membantu dalam pemasaran dari PT Dream Tea ini. Apakah ada benefit yang lain? Nah, selain dari yang disampaikan oleh Sheila, kita juga akan memberikan benefit dengan berupa pemasangan spanduk di sekitaran kampus, entah itu di dalam atau di luar. Lalu pendirian booth di kampus kita juga yang mungkin akan bisa mendorong penjualan dari perusahaan PT. Untuk benefit yang lain kan pesertanya itu cukup lumayan banyak ya, jadi nanti si peserta itu diwajibkan atau dibebankan untuk mempromosikan yang ada di produk di perusahaan ini. Tapi apakah semua itu emang yakin akan benar-benar berhasil? Ya Bu, tentunya akan benar-benar berhasil karena PT Dream Tea ini kan berdiri tadi sebelumnya berupa makanan dan minuman. Nah, itu sangat cocok sekali dengan acara yang akan kami adakan. Gitu ya. Gimana kalau kita setujui di angka 50% aja? Untuk pengajuan Ibu, kami mohon maaf tidak bisa karena kami sesuai yang ada di proposal itu. Kalian yakin akan menolaknya? Karena 50% menurut saya udah tinggi ya. Biasanya kalau pengajuan proposal di sini paling besar hanyalah 50%. Dan ini jika saya terima yaitu di sekitaran angka 40 juta, apakah kalian masih tidak setuju? Ya, kami akan tetap di 85% karena peserta yang mengikuti kegiatan kita sangat membludak sekali. Ada kemungkinan dari 2000 peserta ini akan bertambah lebih banyak dari yang kita kira juga. Jadi itu akan menjadi peluang buat perusahaan ibu atau booth yang didirikan oleh perusahaan itu menjadi lebih menguntungkan. Kira-kira apakah ada benefit lain yang akan kami dapatkan? Nah, mungkin benefit yang lain itu kita akan men-share
share gitu produk dari PT Dream ini. Nah, karena yang mengikuti kegiatan kami itu sangat banyak, tentunya membantu sekali gitu. Karena masing-masing anak, masing-masing mahasiswa yang ada di kampus kami pasti memiliki pengikut yang banyak juga. Nah, dari situlah kita akan memberikan benefit kepada PT Dream ini. Oh gitu ya. Jadi mungkin benefit saya yang akan lebih saya dapatkan itu di bidang pemasaran produk saya. Yang mungkin akan meningkatkan penjualan dari perusahaan itu. Ya, kira-kira gimana ya? Soalnya kan itu juga ya kalau kita coba di 20% yakin nggak mau? Bapak Ibu bisa kami, karena yang bisa mendirikan stand atau booth ini hanya sponsor utama saja. Adapun kurang dari itu tidak bisa mendirikan stand atau booth di acara kami. Ya sudahlah, jika memang begitu, kami akan menyetujui acara kalian tersebut dengan memberikan dana sebesar 85% yang kalian butuhkan tadi dengan sesuai pernyataan yang ada di proposal ini. Oleh karena itu, kira-kira kapan kami akan melakukan tanda tangan kontrak atau perjanjian yang akan kita lakukan? Untuk tanda tangan kontrak itu bisa besok tuh menyusul, kalau sekarang mah bisa isi formulir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purnama dengan nomor NPM 10121134 dari kelas C6 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Sela Aulia Nabila dengan NPM 10121216. Perkenalkan, nama saya Demiani dengan NPM 10121208. Kenalkan, nama saya Lani Septiani dengan NPM 10121138. Nama saya Aris Setiawan dengan NPM 10121130. Strategi win-win adalah strategi yang dipilih apabila pihak yang berselisih mendapatkan keuntungan bagi kedua. Win-loss adalah menginginkan hasil yang sebesar-besarnya dan berkompetensi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Loss adalah strategi yang dipilih apabila pihak berselisih bersikukuh dengan pendiriannya sehingga tidak mendapatkan kesepakatan. Strategi loss win adalah dipilih apabila salah satu pihak mengalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pihak lain. Baik, untuk kesimpulan pada praktek negosiasi ini ialah ketika win-win, pihak mahasiswa dan perusahaan berhasil mencapai titik kesepakatan di 75% dan mahasiswa berhasil meyakinkan pihak perusahaan dengan berbagai benefit yang mereka berikan. Nah, sedangkan di win-loss sendiri, pihak mahasiswa tidak berhasil meyakinkan perusahaan dengan mencapai titik 75% yang telah ditolak oleh perusahaan. Namun pihak perusahaan berhasil menurunkan persentase yang diberikan oleh mahasiswa dengan mencapai titik temu di 50%. Nah, lalu untuk loss win, pihak mahasiswa berhasil meyakinkan persentase yang besar di sekitar 85% untuk menjadi sponsor utama dengan memberikan berbagai benefit bagi perusahaan yang bisa meyakinkan mereka. Nah, untuk di lose-lose sendiri, kedua pihak tidak berhasil untuk meyakinkan satu sama lain dan gagal untuk mencapai titik temu di 85% untuk menjadi sponsor utama. Oke, itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan untuk praktek dari negosiasi kelompok kami. Terima kasih. Saya Aris Setiawan mengucapkan terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.